Timnas Indonesia disebut serasa menang Piala Dunia setelah mengalahkan Timnas Vietnam. Dan sindiran itu disampaikan oleh masyarakat Malaysia yang menilai bahwa euforia berlebihan dari para pendukung Garuda. Selain itu, masyarakat Malaysia ini menilai bahwa kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam didapatkan bukan karena murni skuad Garuda sudah menjadi lebih kuat, melainkan kemenangan itu terjadi karena faktor pemain keturunan. Menanggapi sindiran tersebut, netizen Indonesia jelas tak tinggal diam. Serangan balik disampaikan di media sosial dan salah satunya dari akun TikTok @timnasindonesia334. Mereka menuliskan fakta kalau Timnas Malaysia sebenarnya tak kalah banyak menggunakan pemain naturalisasi dalam tim nasional mereka. Ya, Harimau Malaya bahkan menjadi tim paling banyak memakai pemain naturalisasi dengan jumlah 14 orang. Malaysia ternyata menjadi tim yang paling banyak memakai pemain naturalisasi. Ada 14 orang. Unggah akun tersebut. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia bahkan melakukan naturalisasi buat pemain yang mempunyai darah keturunan dari sana. Sebagai contoh ada Edric Dos Santos, Nacho Insa, dan Romel Morales. Lanjut postingan tersebut. Alasan Ketua Umum PSSI Erick Thohir Liga 1 2023-2024 ditunda sementara selama Timnas Indonesia U23 berlaga di Piala Asia U23 2024 terungkap. Erick Thohir menilai keputusan terbaik mesti diambil oleh PSSI karena Timnas maupun kompetisi sama pentingnya. Ya, kompetisi Liga 1 2023-2024 dijeda sementara waktu untuk kepentingan Timnas Indonesia U23. Sebab Timnas Indonesia U23 akan ambil bagian dalam Piala Asia U23 2024, yakni pada 11 April sampai dengan 3 Mei 2024, dan ajang itu akan berlangsung di Qatar. Piala Asia U23 2024 sendiri diketahui tidak masuk kalender FIFA. Alhasil, turnamen Piala Asia U23 2024 akan berlangsung tanpa adanya jeda kompetisi domestik karena tak masuk jeda internasional. Oleh karena itu, PSSI mengambil sikap sendiri untuk menjeda sementara waktu Liga 1 dengan kondisi tersebut. Menurutnya ini sebuah langkah serta solusi yang terbaik. Sebagai otoritas tertinggi sepak bola Indonesia, PSSI tentunya punya kewajiban untuk mempersiapkan timnas dan juga membela kepentingan klub. Oleh karenanya, kebijakan jeda sementara kompetisi selama Piala Asia U23 adalah sebuah langkah serta solusi yang terbaik, ujar Erick Thohir dalam keterangannya Minggu 31 Maret 2024. Erick Thohir mengatakan banyak klub Liga 1 yang membutuhkan pemainnya untuk pekan krusial di akhir musim. Karena itu, dispensasi serta perlakuan yang adil mesti diberikan kepada setiap klub. Karena PSSI paham di saat yang sama klub sedang dihadapkan pada agenda yang sangat ketat. Ada tim yang sedang bersaing untuk masuk babak championship. Ada sebagian tim bersaing di papan tengah. Ada pula yang sedang berjuang dan lolos dari jurang degradasi. Agar tak ada ruang bahwa pemanggilan pemain merugikan klub, ujar Erick Thohir. Sementara itu, Erick Thohir berharap dengan Liga dijeda, pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong bisa memanggil skuad terbaiknya. Dan tentunya, dengan skuad terbaik yang ada, momentum Timnas yang sedang sangat baik bisa terjaga. Apalagi Timnas sedang mendapat tren positif yang tentu masyarakat sepak bola yang sudah memimpikan prestasi Timnas. Terlebih, Timnas sedang dalam momentum yang baik setelah mencatat emas SEA Games. Sejarah lolos pertama kalinya di 16 besar Piala Asia, serta punya peluang di kualifikasi Piala Dunia, jelas Erick Thohir. Dan kini punya kesempatan untuk lolos ke Olimpiade. Jadi ini merupakan momentum kita untuk mencatat sejarah dengan melakukan yang terbaik bagi Timnas, pungkasnya. Liga 1 akan berhenti selama gelaran Piala Asia U23. Salah satu sumber PSSI menyebut, keputusan menghentikan Liga 1 adalah demi klub-klub yang melepas pemainnya ke Timnas mendapatkan keadilan yang sama dengan klub lain. Walhasil, tak ada klub yang kehilangan pemain selama sisa kompetisi Liga 1. Jadi ini adalah demi klub sekaligus Timnas agar sama-sama tak ada yang dirugikan. Sebab ada beberapa klub yang mesti melepas pemain intinya ke Timnas U23 selama Piala Asia U23. Agar kepentingan klub dan Timnas sama-sama tidak terganggu, maka Liga 1 akan jeda dan kembali lanjut pasca Piala Asia U23. Kata salah satu sumber PSSI kepada wartawan Sabtu 30 Maret 2024. Langkah PSSI ini adalah juga untuk memberikan dukungan maksimal bagi pelatih Sintayong guna tampil optimal di Piala Asia U23. Baik PSSI dan juga SCY menargetkan agar Timnas U23 bisa menembus 4 besar di Piala Asia U23 yang akan berlangsung di Qatar. Langkah ini adalah juga agar Coach STY bisa mendapat kekuatan pemain terbaik demi misi besar Timnas lolos ke Olimpiade 2026, ujar sumber di internal PSSI tersebut.
Piala Asia U23 akan berlangsung mulai 15 April hingga 3 Mei 2024. Timnas Indonesia U23 akan tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan juga Yordania. Indonesia akan memainkan laga pembuka di hari pertama kompetisi melawan tuan rumah Qatar. Tidak banyak waktu yang tersisa. Sebagai wujud dukungan penuh bagi timnas sekaligus memperjuangkan kepentingan klub agar bisa maksimal di sisa kompetisi tanpa ada yang dirugikan, maka kompetisi akan dijeda selama Piala Asia U23. Jelas sumber di lingkungan PSSI itu menjelaskan. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru atau LIB Ferry Paulus memberikan tanggapan soal ditundanya pekan ke-31 Liga 1 2023-2024. PSSI melalui surat yang bernomor 1367-UDN-815-3-2024 yang ditandatangani oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi meminta kompetisi Liga 1 ditunda sementara. Alasannya agar pemain bisa merapat ke Timnas U23 Indonesia untuk persiapan ajang Piala Asia U23 2024. Sebelumnya beberapa klub menyatakan tidak akan melepas pemainnya karena kompetisi masih berjalan. Selain itu, Piala Asia U23 yang tidak masuk agenda FIFA membuat klub memiliki hak untuk tidak mengirim pemain. Dan tentu hal ini jadi masalah karena Sintayong sudah memilih pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Ferry Paulus menegaskan bahwa PT LIB selaku operator kompetisi akan mendukung penuh agenda Timnas. Dan mereka juga sepakat soal penundaan pekan ke-31 karena bertabrakan dengan agenda Garuda Muda. Kemudian meskipun terkesan mendadak, kompetisi akhirnya resmi ditunda. Klub juga sudah mendapatkan informasi terkait masalah tersebut. Sebagai bentuk dukungan kepada Timnas, maka LIB siap menjalankan keputusan tersebut. Dalam hal ini, kami langsung berkomunikasi dengan klub. Perubahan jadwal pekan ke-31 BRI Liga 1 2023-2024 akan disampaikan kemudian, kata Ferry Paulus dalam rilis terbaru. Dan keputusan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi klub untuk bergabung ke Timnas. Dan PT LIB menilai bahwa hal tersebut sesuai dengan kesepakatan dengan kontestan Liga agar mendahulukan kepentingan Timnas. Piala Asia U23 2024 sendiri akan berlangsung pada tanggal 15 April hingga 3 Mei mendatang. Selanjutnya, Liga 1 akan diputar kembali setelah agenda Timnas selesai. Semua diputuskan atas nama kepentingan Timnas. Seperti yang ditegaskan pada awal musim, kompetisi BRI Liga 1 2023-2024 pada akhirnya untuk Timnas. Demi tim merah putih yang selalu kita banggakan bersama, pungkasnya. Produsen aparel jersey Timnas Indonesia Erspo meminta maaf dan membuat pernyataan resmi usai desainer yang membuat jersey Timnas Indonesia yakni Ernanda Putra dihujat oleh netizen. Hal ini disebabkan karena pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh desainer jersey Timnas Indonesia keluaran Erspo yakni Ernanda Putra. Brand statement. Menanggapi isu yang beredar, kami segenap tim Erspo dengan kerendahan hati memohon maaf dan berupaya untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Tulis Erspo dalam caption Instagram pada Minggu 31 Maret. Maka dari itu kami sangat terbuka dan siap berjabat tangan melalui kritik dan saran dari seluruh insan sepak bola Indonesia. Tulis Erspo dalam rilisnya. Di samping itu, Erspo juga berterima kasih atas seluruh saran dari seluruh supporter dan juga pengamat sepak bola. Erspo juga menjelaskan jika kerjasama dengan makna kreatif hanya sebatas pada jersey tanding Timnas Indonesia. Perlu kami informasikan apabila kerjasama antara Erspo dengan makna kreatif hanya sebatas pada jersey tanding, desain logo, desain badge Garuda, desain nameset, dan desain pola motif, maka kami dapat sampaikan bahwa kerjasama tersebut saat ini sudah berakhir dan semua bentuk kewajiban telah kami tunaikan. Tulis Erspo. Erspo telah berupaya dan berusaha untuk terus memperbaiki, memberikan kualitas terbaik bagi tim nasional Indonesia dan semua pihak yang mendukung. Kami akan terus menerima, membuka diri untuk berbagai masukan, kritik, saran dan semua hal yang akan membawa kebaikan sebagai bagian dari kami untuk membawa kualitas terbaik bagi Indonesia. Salam Erspo, tulis Erspo. Sejumlah pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri atau abroad melakoni pertandingan di liga masing-masing pada Sabtu 30 Maret 2024 hingga Minggu 31 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Pemain keturunan Ragnar Oratmangun menjadi starter saat membela Fortuna Sittard ketika menghadapi Sparta Rotterdam dalam pertandingan Liga Belanda atau Eredivisie pada Minggu 31 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Ragnar Oratmangun bermain di posisi gelandang serang dalam formasi 4-2-3-1. Pemain timnas Indonesia itu bermain selama 65 menit sebelum digantikan pemain Kroasia Alan Halilovic. Sayangnya dalam pertandingan ini Fortuna Sittard menelan kekalahan telak 0-4 dari Sparta Rotterdam. Sementara itu pada pertandingan Liga Belanda lainnya Tom Haaien juga bermain full saat memperkuat SC Heerenveen melawan RKC Waalwijk. Dalam pertandingan itu SC Heerenveen mampu mencuri 1 poin usai menahan Waalwijk dengan skor 1-1.
Sementara itu, pemain Indonesia lainnya yaitu Nathan Chueon tak diturunkan oleh Heerenveen dalam laga ini. Pemain timnas Indonesia lainnya yakni Iver Jenner menelan kekalahan telak bersama Young FC Utrecht dalam lanjutan Eerste Divisi Sabtu 30 Maret. Iver Jenner dan kawan-kawan dipaksa menyerah dengan skor telak 1-5 dari tuan rumah Telstar di Stadion 711 pada kompetisi kasta kedua Liga Belanda. Pemain yang berdarah Indonesia-Belanda itu diturunkan selama 65 menit di lapangan. Sayang, ia gagal membawa Young Utrecht meraih poin di markas Telstar. Kemudian di Liga Belgia, Sandy Walsh bermain pada menit ke-84 saat timnya Mechelen menang 3-2 atas tuan rumah Oud Heverlee Leuven di Heverlee, Minggu 31 Maret dini hari. Sementara itu, Marcelino Ferdinand tidak diturunkan saat timnya KMS Swedense bermain 1-1 melawan Zulte Waregem, yakni pada Minggu 31 Maret. Di Liga Thailand, Asnawi Mangkualam bermain sebagai starter Port FC di posisi bek kanan saat menghadapi Lampun Warriors di Lampun Sabtu 30 Maret malam. Asnawi bermain selama 75 menit dalam laga yang berakhir 2-2. Momen kocak bintang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun salah memakai jersey di laga Sparta Rotterdam versus Fortuna Sittard, yakni di lanjutan pekan ke-27 Liga Belanda 2023-2024. Seperti biasa, Ragnar Oratmangun diperankan pelatih Fortuna Sittard sebagai pemain starter. Dalam pola 4-2-3-1, Ragnar Oratmangun bermain sebagai second striker. Di babak kedua, Ragnar Oratmangun menjadi sorotan. Ya, Ragnar Oratmangun tidak mengenakan jersey dengan nama punggung Oratmangun. Ia justru mengenakan jersey dengan nama punggung Lonwich. Sekedar diketahui, di skuad Fortuna Sittard terdapat pemain dengan nama Justin Lonwich. Tercatat, Ragnar Oratmangun mengenakan jersey dengan nama punggung Lonwich selama 9 menit atau hingga menit 54 sebelum akhirnya wasit yang menyadarinya. Setelah itu, Ragnar Oratmangun langsung bergegas mengganti jersey-nya. Tak lama kemudian, Ragnar Oratmangun mengganti jersey-nya dan Ragnar Oratmangun diganti pada menit ke-65 ketika Fortuna Sittard tertinggal 0-2 dari sang lawan. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Fortuna Sittard dihajar Sparta Rotterdam 0-4. Pelatih Kim Bangkon membantah meninggalkan timnas Malaysia setelah Harimau Malaya kalah dari Oman dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Usai kekalahan tersebut, Kim Bangkon dilaporkan media setempat mengirimkan surat pengunduran diri kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM. Akan tetapi rumor tersebut dibantah oleh Kim Bangkon melalui rilis resmi FAM Sabtu 30 Maret. Pelatih asal Korea Selatan tersebut akan tetap bersama Malaysia hingga 2025 mendatang. Saya membantah pemberitaan yang dimuat di portal BH Online pada pukul 07.57 tadi malam, bahwa saya telah mengirimkan surat kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dan siap meninggalkan skuad Harimau Malaya, ujar Kim Bangkon. Pernyataan dalam pemberitaan yang dikutip dari sumber tersebut sama sekali tidak akurat, karena saya tidak mengirimkan surat apapun mengenai hal tersebut, ucap Kim Bangkon menambahkan. Setelah membaca berita itu, Kim Bangkon langsung menghubungi Presiden FAM atau Datuk Haji Hamidin Haji Mohamin untuk menjelaskan hal tersebut. Kim Bangkon menegaskan ingin tetap bersama Malaysia hingga kontraknya berakhir, yakni pada tanggal 31 Desember 2025 mendatang. Pelatih 54 tahun tersebut percaya diri Malaysia masih memiliki peluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan keputaran final Piala Asia 2027 nanti. Sekedar informasi seluruh supporter Harimau Malaya, saya akan terus berkomitmen memimpin skuad Harimau Malaya hingga kontrak saya habis di akhir tahun 2025. Dengan misi utama membawa Malaysia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan otomatis lolos ke Piala Asia 2027, kata Kim Bangkon. Dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 periode Maret, Malaysia 2 kali kalah dari Oman dengan skor sama 0-2. Dan dengan kekalahan itu, Malaysia kini menempati peringkat ketiga di klasemen grup D dengan total 6 poin dari 4 pertandingan. 8 pemain abroad bisa dipanggil Sintayong untuk memperkuat timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Tidak kalah dengan tim senior, timnas U23 Indonesia juga bisa diperkuat pemain yang merumput di luar negeri. Pelatih timnas U23 Indonesia Sintayong sudah menggunakan jasa pemain abroad saat babak kualifikasi. Tercatat ada 5 pemain abroad yang diturunkan oleh Sintayong saat kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan Solo. Mereka adalah Elkan Bagot, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Iver Jenner, dan juga Rafael Struijk. Dan kelima pemain tersebut menjadi andalan Sintayong dalam 2 laga kontra Turkmenistan dan juga Taiwan. Skuad Garuda Muda berhasil menang clean sheet 9-0 atas Taiwan dan 2-0 atas Turkmenistan.
Dan masing-masing dari pemain abroad ini juga turut menyumbang gol di babak kualifikasi. Untuk itu, Sintayong berharap para pemain ini bisa memperkuat timnas U23 Indonesia di putaran final Piala Asia U23 2024 nanti. Dengan hadirnya para pemain abroad, Sintayong yakin Indonesia bisa lolos ke 8 besar Piala Asia U23 2024. Jadi untuk sepak bola Indonesia berkembang, kita harus lolos dari penyisihan grup sampai ke babak 8 besar dan babak 4 besar Piala Asia U23, kata Sintayong. Persiapan kita baru akan baik, apalagi jika kita bisa memanggil pemain seperti Marcelino, Iver, Justin, Elkan. Dan ini cukup bisa diuji untuk bisa lolos sampai babak 8 besar, dan malah bisa lebih dari itu, tutur Sintayong. Sintayong juga bisa memanggil 3 pemain abroad baru yang masuk kriteria timnas U23. Mereka adalah Nathan Chueon, Justin Hubner, dan Cyrus Margono. Sementara itu khusus Nathan dan Justin sudah menjadi andalan Sintayong di timnas senior Indonesia. Sedangkan Cyrus Margono baru saja sah menjadi warga negara Indonesia pada tanggal 21 Maret 2024. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengatakan bahwa PSSI sudah berkirim surat kepada klub-klub luar negeri. Saya sudah berkirim surat ke beberapa klub yang menaungi pemain-pemain abroad, kata Sumarji. Ada beberapa yang sudah memberikan jawaban, tetapi ada yang belum memberikan jawaban. Tunggu update-nya, ujarnya menambahkan. Ya, rencananya para pemain timnas U23 Indonesia mulai berkumpul di Jakarta pada hari ini, Minggu 31 Maret 2024. Kemudian pasukan skuad Garuda Muda dikirim ke Dubai untuk melakukan pemusatan latihan pada 1-11 April 2024. Timnas U23 Indonesia memulai pertandingan pertamanya di Piala Asia U23 melawan tuan rumah Qatar, yaitu pada tanggal 15 April 2024. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan juga akan menghadapi Australia dan juga Yordania di grup A Piala Asia U23 2024. Ya, berikut daftar pemain abroad yang bisa dipanggil timnas U23 Indonesia. Yang pertama ada Elkan Bagot, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Iver Jenner, Rafa Schreik, Nathan Chueon, Justin Hubner dan juga Cyrus Margono. Mantan pelatih timnas Italia Roberto Donadoni disebut tertarik tangani timnas Vietnam. Kabar ini menyusul langkah VFF yang tengah mencari sosok pengganti Philippe Toussaint. Ya, seperti diketahui timnas Vietnam baru saja mengakhiri kerjasama dengan Philippe Toussaint menyusul kekalahan The Golden Stars dari timnas Indonesia. Juru taktik asal Prancis itu kehilangan jabatannya setelah timnas Vietnam mengalami kekalahan berturut-turut dari skuad Garuda. Tak beberapa lama, sejumlah nama pun mulai dikaitkan bakal mengisi kursi kepelatihan timnas Vietnam. Mulai dari Manu Polking, kembalinya Park Hang-seo hingga yang terbaru adalah Roberto Donadoni. Kabar mengenai tertariknya Roberto Donadoni untuk menangani Vietnam dimuat, yakni oleh salah satu media setempat The Tau 247. Mereka mengatakan mantan pelatih timnas Italia itu menaruh minat untuk menukangi The Golden Star Warriors. Sumber yang sama juga menyebut nama lain yang kemungkinan besar akan menggantikan posisi Philippe Toussaint yang dipecat. Mereka adalah Akira Nishino dan juga Manu Polking. Pelatih Roberto Donadoni disebut-sebut sedang bersemangat menjadi pelatih kepala timnas Vietnam saat ini. Selain Donadoni, pelatih Akira Nishino, pelatih Manu Polking juga memperhatikan posisi ini. Tulis The Tau 247. Kisah menarik JITSIS pemain keturunan berdarah Semarang ini ternyata ingin gabung Liverpool suatu saat nanti. Hal ini disampaikan oleh JITSIS dalam sebuah interview di channel YouTube Yusa Nugraha pada tahun 2020. Kala itu JITSIS baru saja menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun bersama klub profesional Belanda Go Ahead Eagles. Ia pun mengungkapkan ingin bermain di kompetisi level tertinggi di Eropa. Impian saya sejak kecil adalah bermain di Liverpool di Premier League dan kompetisi Eropa, kata JITSIS. Menariknya, saat melakukan wawancara tersebut, JITSIS rupanya belum berpikiran sedikit pun untuk melakukan naturalisasi dan menjadi warga negara Indonesia. Hanya memerlukan waktu 2-3 tahun, pemain yang kini berseragam Venezia FC itu justru membela Panji Merah Putih. JITSIS pun resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengambil sumpah kewarganegaraan pada Desember 2023. Meskipun begitu, dirinya baru mendapatkan kesempatan untuk debut di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni untuk menghadapi Vietnam pada Maret 2024. Hebatnya, meski baru melakukan debutnya, JITSIS tampak langsung nyetel dengan penggawa Garuda lainnya. Dengan usianya yang masih muda, yakni 23 tahun, perjalanan JITSIS bersama timnas Indonesia tentu masih sangat panjang. Kemampuan dan juga jiwa kepemimpinannya juga tidak menutup kemungkinan untuk membuat dirinya menjadi kapten skuad Garuda. Calon kiper timnas Indonesia Martin Paes bermain penuh saat timnya FC Dallas berhadapan dengan Austin di pekan ke-6 Liga Amerika Serikat atau MLS 2024. Sayangnya,
Martin Paes gagal membawa timnya menang karena kalah tipis 1-2. Laga tersebut berlangsung di Kitu Stadium, Texas, Amerika Serikat pada Minggu 31 Maret 2023 pagi waktu Indonesia Barat. FC Dallas unggul terlebih dahulu lewat aksi Eugene Ansah pada menit ke-51, namun gawang Martin Paes harus kebobolan 2 kali setelah itu. Sementara itu, gol untuk Austin dicetak oleh Julio Cascante pada menit ke-54 dan juga Diego Rubio pada menit ke-70. Kekalahan ini membuat FC Dallas kini mendekam di posisi ke-12 klasemen sementara wilayah Barat MLS 2024. The Hoops atau julukan FC Dallas baru mengumpulkan 3 poin dari 5 pertandingan, dan ini merupakan kekalahan keempat bagi FC Dallas dari 6 pertandingan. Selanjutnya, FC Dallas akan bersua dengan St. Louis. Laga itu akan digelar di City Park, Missouri, Amerika Serikat, Minggu 7 April 2024. Sementara itu, Martin Paes sendiri saat ini masih dalam proses naturalisasi untuk mendapatkan status warga negara Indonesia atau WNI. PSSI tengah mengurus masalah ini hingga sampai ke pengadilan arbitrase olahraga. Dikabarkan proses naturalisasi ini akan berjalan lama karena banyak tahap yang harus dilewati. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.